Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas tentang di praktikum 4 masih tentang Git lanjut bagian 4. Ini nanti berisi tentang perbedaan Git checkout, Git reset sama Git revert. Terus peran dari Git pull sama Git fetch, perbedaannya apa, terus nanti kapan waktu yang tepat menggunakan dua itu. Git pull dan Git fetch ini biasanya digunakan untuk menghindari konflik gitu. Oke, kita masuk ke perbedaan Git checkout, Git revert, dan Git reset. Nah, di kemarin kan udah pernah dipraktekin kan. Jadi kali ini aku cuman jelasin aja, belum bisa praktek. Mungkin bisa sih, tapi lebih ke teorinya aja. Jadi Git checkout, bentar. Oke, jadi Git checkout ini dia Git checkout ini perintahnya Git checkout nomor commit. Nah, ini tuh istilahnya kembali ke commit masa lalu dan seakan-akan dia belum sampai di commit sekarang. Jadi jika dicek di git log sebelum dan sesudah mengeksekusi perintah ini, maka hasilnya akan berbeda. Jadi gini, ini posisi sekarang kan di sini, masa sekarang kan di sini. Nah, kalau melakukan git checkout nomor commit itu nanti balik ke commit masa lalu yang nomor commitnya ini. Nah, ini itu sifatnya dia cuman sementara aja. Jadi kalau misal kalian melakukan sebuah perubahan, digunakan untuk, jadi perintah ini digunakan untuk mereview saja. Jika setelah mengeksekusi perintah ini lalu melakukan melakukan revisi atau commit yang dengan pesan suatu pesan, maka commit tidak akan tersimpan. Maksudnya gini, kan commit sekarang kan di sini. Nah, terus balik ke commit masa lalu. Nah, kalau kalian dengan melakukan perintah ini terus melakukan commit setelahnya, jadi dia malah nyabang, perubahannya malah nyabang. Kan ada dua, perubahannya malah nyabang. Tapi pada dasarnya tempat posisinya yang asli sekarang itu di sini. Jadi kalau misal balik ke sini lagi, dianggapnya ini nggak ada. Soalnya jalurnya dia kan kalau ke sini kan ini. Gitu. Jadi istilahnya ini itu commit sekarang itu namanya head. Iya, kalau di git log nanti kan ada head branch apa gitu. Misal langsung lah log. Nah, ini kan ada headmaster. Sedangkan di commit sebelumnya ada origin master.
selanjutnya ada origin master. Origin master ini dia kan hanya remote repository, yang menghubungkan origin. Jadi origin kan apa ya, git remote nya, terus branch ini master, jadi branch master dari git ini, git remote yang menghubungkan dengan GitHub. Jadi kalau dicek di GitHub nanti commit terakhirnya di sini yang branch master ya, yang branch master nanti posisi terakhirnya, commit terakhirnya di sini. Soalnya kenapa? Soalnya sampai perubahan di sini aku belum melakukan apa ya, git push. Jadi kalau cuman git commit aja itu dia nggak kesimpan, otomatis belum kesimpan di GitHub. Nah posisinya dari GitHub itu commitnya di sini, ini origin ini kan koneksinya, master ini kan branchnya yang di sini ya kan, sama branchnya headmaster ini sama. Udah sih gitu. Terus kalau ini melakukan git push, dari sini aku melakukan git push, nanti dia ini akan posisinya akan berpindah ke sini gitu. Oke, lanjut git log, kita coba di sini ya. Oh iya, ini merge ya, sini aja lah. Gini kita coba diperhatiin ya. Nah ini headmasternya di sini, ini pesannya merge ya, pesannya merging. Nanti yang paling atas ntar ini, kalau enggak ini, coba yang mana sih, tergantung nanti yang dicoba yang nomor komit yang mana. Oke, udah kan. Nah jadi itu istilahnya kayak gini. Di mana? Ini itu kalau dari git, kalau dari commit terakhir head dia balik ke commit masa lalu, itu otomatis dia bikin branch sementara ya, ini bukan branch yang tersimpan. Jadi branch sementara yang namanya itu sesuai nomor commit ini. Nah ini karena sifatnya sementara, kalau kalian melakukan commit di sini, tadi kan ini awalnya ada by master kan, terserah anda kan. Ini yang kalau sebelum diubah, sebelum ada by master, terus kita coba git log hasilnya. Nah headnya sekarang di sini, tapi dia nggak ada head ini, branch mana kan nggak ada. Sedangkan tadi kalau kalian flashback mundur 10 beberapa detik, ke 10 sih mungkin lebih, beberapa detik itu ada head panah master, mungkin entah itu ada panahnya atau apa, itu pokoknya ada head master gitulah. Nah sedangkan ini kan head aja. Ini maksudnya apa? Dia posisi yang sekarang itu di commit sini, sedangkan harusnya branch master yang harusnya itu kan ada di sini. Branch master harusnya kan ada di sini, dan posisi sekarang itu head, nama posisi sekarang itu head istilahnya. Terus setelah balik ke sini kan ini bukan posisinya master yang sekarang kan, cuman
posisi sekarang kan karena pindah ke sini makanya jadi head. Di commit ini ada head terus gitu sih. Itu kalau teoritikal dari pindah commitnya. Terus kalau kalian melakukan perubahan di sini, terus di commit, ini ada perubahan terbaru, oke, ada, tapi branchnya nggak ada. Kenapa? Karena ini dia sifatnya temporary. Kalau sifatnya temporary, dia itu nggak kesimpan di branch. Oke, kalau apa ya, des itu. Nah ini sekarang dia namanya berbeda. Tadi kan namanya ini 301 AA 942. Terus kalau setelah commit dia namanya jadi ini. Kenapa? Karena dia sifatnya temporary. Branchnya itu branch sementara, branch temporary yang dia itu nyimpen apa ya, kayak susah sih jelasinnya. Pokoknya tempat buat nampung si headnya ini loh, biar dia itu nggak apa ya karena dia nggak ada branch kan branch terakhir master kan di sini, branch terakhir master di sini, terus si head pergi dari sini ke masa lalu. Nah buat nampung tempatnya, buat apa ya, pokoknya istilahnya gitu, nampung tempatnya si head ini, karena dia nggak ada branch, wong master posisinya di sini, head posisinya di sini, maka dibuatlah branch baru yang sifatnya sementara buat nyimpen commitnya. Nah nama branchnya itu diambil dari commit paling terakhir, commitnya head. Nah ketika kalian melakukan perubahan lagi, revisi lagi setelah balik ke masa lalu, ini kan berarti kan udah beda nih, ini itu bukan yang ini. Nah ini kan yang ini, setelah di masa lalu bikin commit baru kan posisinya berarti di sini head. Nah dia kan beda jalur sama arahnya master. Yo. Jadi gitu. Udah, selanjutnya kalau misal mau balikin head ini ke branch master ini, branch master yang posisi sekarang di situ, bisa pakai git check out. Bentar. Dicek lagi ya, ini namanya, nama commitnya perubahan terbaru Friday April. Terus git check out master. Git check out master ini tuh dia sebenarnya fungsinya buat balikin yang awalnya branchnya branch temporary, dia balik ke branch master buat mindahin posisi headnya ke master. Aslinya gitu sih, itu fungsi dasar buat git check out master. Ini maksudnya adalah branch masternya. Nah ini udah balik lagi, terus kita cek git log perubahan terbaru. Di sini nggak ada perubahan terbaru. Karena apa? Karena ya tadi dia itu ini karena tersimpan di setelah di branch temporary, di branch sementara, jadi dia nggak ini, nggak apa itu namanya, nggak kerekam di git lognya master.
timelinenya beda, yang ini tadi kesini gitu. Jadi nah di sini ada tulisannya, if you want to keep it by creating a new branch. Kalau kalian mau nyimpen perubahan, mau tetap nyimpen perubahan yang ada sewaktu branch-nya temporary dengan branch ini, bisa pakai git branch. Terus ininya dikasih branch baru, namanya apa, terus ini branch sementaranya. Jadi biar commit yang kalian ubah terjaga. Ini tuh kayak bikin branch baru. Tadi kan gini, kalau commit ini kan dia posisinya sedang di sini, ya kan? Setelah perubahan ini dia sedang di sini. Kalau nah, tapi timeline ini itu sifatnya temporer sementara, karena ya itu tadi dia melakukan git check out aja, terus balik ke masa lalu, dan setelah balik ke masa lalu malah bikin masa depannya sendiri, kan timelinenya beda tuh. Nah, kalau kalian mau nyimpen yang ini terus seterusnya timeline ini, itu bisa dengan git branch, nama branchnya yang baru, terus commit terakhirnya. Ini ada git checkout main B, nama cabang. Main B itu apa? Kurang tahu sih, kurang lebih sama, baca. Jadi kita coba git branch I branch, ini branchnya apa, masa lalu, sorry BF ya. Caranya delete gimana ya? Nah, jadi branch masa lalu BF 75 62C. Coba nah, nih perubahan terbaru tuh. Oke, di headnya sekarang udah di masa lalu. Kalau tadi sebelumnya kan karena sifatnya sementara kan dia nggak punya branch. Nah, buat nyimpen timeline ini, buat nyimpen perubahannya ini secara bener-bener apa ya, biar bener-bener kesimpan gitu, nggak cuman temporary aja, itu dibikin branch baru buat menampung ini, buat menampung revisi dari timeline ini gitu. Oke, lanjut git reset. Tadi belum tak tambah ya di sini ya, di note-nya. Ya. Oh iya, yang ini tadi formatnya kayak gini ya.
cuman dia itu karena tadi udah ini diambil dari nomor komit. Nah, nomor komit diambil dari mana? Kok tadi aku bisa dapat B4 BF7562C ini kan tadi di sini kan ada apa ya, keterangan, ada nama branchnya kan. Kalau kalian balik ke beberapa menit sebelumnya itu ada nama branch yang kayak gini. Nah, itu nama branchnya juga diambil dari nomor komit, makanya itu aku bisa langsung pakainya ini, mana ya, ini tadi. Oke gitu, kita lanjut ke git reset. Nah, git reset ini dia kalau git reset itu termasuk golongannya cukup berbahaya, soalnya dia yang dari awal headnya di sini, kalau git reset ke satu commit itu dia bakalan balik dan ininya kayak belum apa ya, balik terus dia itu nggak ada riwayatnya. Kalau udah balik ya udah berarti ada masa depan baru gitu, bikin masa depan yang baru lagi, nggak sama yang kayak yang di sini gitu, bikin timeline baru. Nah, dia kembali ke masa lalu dan membuat timeline baru. Oke, sekarang kita coba git. Tadi kan udah toh. Nah, bentar, kita balik ke master dulu, dan posisinya lagi di masa lalu. Git branch, aku mau hapus aja branchnya, md masa lalu. Sudah bos. Oke, kita lanjut, kita coba git reset. Lanjut ini ya, reset. Nah, ini parameter soft, mixed, hard. Soft itu mengabaikan dengan kondisi file dalam keadaan mengembalikan kondisinya stage. Mixed kondisinya modified, hard kondisinya commit. Kita coba ke hard aja ya. Hihi, gak sesuai ini nggak apa-apa. Did you mean heartbeat to dash? Iya, kok tahu? Head is now add menambahkan login. Nah, ini langsung berubah kan? Terus kita coba lihat git log. Nah, jadi bedanya sama tadi, kalau tadi kan cuman headnya yang pindah, ya kan? Kalau yang git checkout tadi kan dia master posisinya di sini, paling terbaru master di sini, terus headnya itu pindah ke commit sementara, commit sebelumnya dengan branch sementara. Terus kalau misal bikin perubahan, dia nyabang, perubahannya nyabang, dan timelinenya nyabang ini dia sementara. Untuk bikin ini jadi tersimpan, benar-benar tersimpan, bukan sekedar sementara, itu bikin branch baru. Nah, kalau di sini itu dia yang awalnya master awalnya posisi terakhir master di sini dan posisi saat ini di sini, itu dipindah. Ketika dipindah ke sini, posisi sekarang head itu pindah ke sini, tapi posisi master juga pindah ke sini. Nah, gitu. Kalau kita coba undo ya gak bisa sih. Nah, ini bahayanya, yang bahaya git reset gitu.
Nah ini karena aku makainya GitHub, jadi posisinya udah commit ya. Kalau misal makainya mix atau soft mungkin nanti headmasternya masih di sini, tapi ada status file yang modified atau stage, tergantung nanti pakainya apa. Oke, kita lanjut. John. Nah, jadi git reset intinya itu perintah yang akan menghapus histori catatan revisi. Dia kembali ke masa lalu dan membuat timeline baru. Jadi setelah ketika balik ke satu commit, terus dia nggak akan bisa ke semula lagi. Jadi ketika yang awalnya di sini, misal yang awalnya udah hari Jumat, terus dia balik ke hari Rabu, dengan komen git reset, maka dia nggak akan bisa buat balik lagi ke Jumat, soalnya ini itu udah kehapus gitu. Jadi dia bener-bener balik secara permanen, berpindah secara permanen ke nomor commit yang dituju. Yang beda apa? Posisi sekarang head sama posisi branch-nya. Kemudian git revert, oh iya, untuk parameter resetnya ini ya menyesuaikan, tapi karena aku lebih milih yang simple jadi pakainya hard. Lanjut ke git revert. Nah, git revert ini dia itu mengembalikan seperti yang udah pernah saya singgung sebelumnya di praktikum sebelumnya. Jadi git revert ini dia itu cuman mengembalikan file yang diubah pada commit yang dituju. Jadi misal di sini ada satu commit yang mengubah file A. Nah, terus yang commit terakhir headnya kan di sini, headmaster. Ini misal branch master. Ini headmasternya kan awalnya di sini. Nah, terus balik, kalau git revert itu bukan balik ke commitnya, tapi filenya yang pernah diubah di sini, file A tadi yang pernah diubah di sini itu berubah. Gimana ya jelasinnya? Jadi di sini itu misal file A ini diubah angka 1, file isinya ada angka 1, terus di commit ini ada angka 2. Nah, di commit ini ada angka 3. Setelah selesai di commit, nah file A ini kalau misal git revert ke commit ini, berarti karena file A termasuk file yang diubah pada commit ini, maka dia file A ini yang awalnya di sini 3, nanti dia berubah jadi 1. Karena yang di commit ini itu kan 1, terus di sini 3. Nah, ketika git revert ke commit ini, file A akan berubah isinya jadi angka 1. Ini contohnya gini, aku jelasin aja ya, nggak usah praktikum. Jadi gini, nggak usah dipraktikan maksudnya. Nah, posisi sekarang kan ditambah login, ya kan? Set commit kedua 6, 7. Oke.
Ini kan di sini, set ini di sini, headnya di sini. Kalau dilihat tree-nya ini ada about HTML, contact HTML, index HTML, login HTML. Nah, git statusnya kalau pas dicek git status kan clean, soalnya dia udah melakukan commit. Terus ketika git revert, set, nah pasti itu nanti munculnya kayak gini, error could not revert ini. Nah, dia disuruh memperbaiki yang ada. Kalau udah, terus baru di commit lagi. Ini konflik pasti, udah pasti. Terus di sini itu ada nah, index HTML. Kalau yang di sini dicontohkan index HTML yang pas sekarang, di head yang sekarang itu isinya ini doc type HTML gitu-gitu. Tapi di commit yang ini dia parent of ditambahkan isi, ada perubahan. Mungkin ini ya, dia berubah jadi entah nggak ada entah gimana, nggak tahu. Intinya balik ke masa lalu lah. Mungkin ini dia baru bikin index.html kan, terus jadinya yang sekarang segini itu karena di commit ini dia cuma bikin index.html terus di commit kan masih kosongan. Jadi ketika dia melakukan revert ke commit ini, itu dia kosong. Tapi ini orang praktik kayak piye ngono nih. Langsung git revert. Oh iya sih, git log dhisik bos, git log dhisik. Rani jalan tertawa cintai. Sorry. Kopi. Kita coba nggak usah jauh-jauh, satu aja. Git revert jadi bentar, emang yang berubah apa? Ini yang berubah kok nggak terjadi konflik ya, saya bingung. Mungkin ini itu dia Oke. Jadi ternyata belum tentu commit, belum tentu konflik ya. Tergantung ininya sih, apa? Tergantung file yang diubah. Jadi seperti halnya yang tadi saya jelaskan, karena awalnya di sini, terus ini tadi mana? Ini tadi kan awalnya apa ya? Bukan inilah, pokoknya bukan ini. Yang index.html kan awalnya bukan itu. Terus tak revert.
revert sukses. Nah ini catatannya kalau sukses. Kalau gagal catatannya kayak gini. Aduh bos, alah, catatannya kalau gagal kayak gini. Kalau udah terjadi error file bentrok kayak kemarin, misal kalau konflik ya, jadi ini kan pembatasnya, ini itu yang mau konflik yang sedang datang. Nah ini itu kondisi file yang sekarang, tinggal kalian mau ubah pokoknya ini kalau mau ubah yang atas berarti ininya dihapus sama headnya ini dihapus. Kalau misal mau bawah berarti setelah ini dihapus terus sama ininya dihapus, udah gitu mengatasi konflik. Terus git add git commit. Nah commit hasil revert ini terserah kalian commitnya, tapi kalau berhasil itu dia otomatis bikin baru. Jadi kan terakhir di sini menambahkan login terus tak revert berhasil, jadinya dia melakukan perubahan langsung di commit, melakukan perubahan di indeks terus langsung di commit. Nah oleh karenanya itu, karena di apa ya, mungkin karena di praktikumnya nggak tahu sih kenapa terjadi konflik, kapan bisa terjadi konflik dan kapan enggak, saya kurang tahu. Pokoknya kalau kalian mengalami konflik ya kemarin udah pernah dijelasin yang caranya mengatasi konflik. Terus setelah konflik itu di commit, nah dikasih keterangan revert. Tapi kalau berhasil nanti revertnya otomatis dia bikin commit baru kayak gini. Maaf tadi pindah-pindah. Yang awalnya tadi di sini, setelah sukses di sini dengan keterangan dengan keterangan git revert. Oh iya, kalau misalkan kalian kesusahan, oh iya ini tadi kalau git revert itu, kita coba lagi ya, git log ke sini. Nah kita coba git revert yang ini, sukses kan? Setelah sukses titik 2 key kok nggak ada yang berubah ya? Oh iya, soalnya di sini nggak ada yang berubah, sorry. Karena dia kenapa nggak berubah? Git revertnya sukses, tapi dia nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Soalnya di sini aku cuman nambahin login. Delete. Bentar. Tadi apa sih? Git 3 titik kan? Kok gak iso ya? Yes lah. Nah, loginnya ke delete bos. Ini harusnya ke delete, gak ada ini. Nah, deleted. Ada tulisannya nih, di 1 praktikum RPL 2 login HTML deleted. Oke, masih record. Gitu ya. Mantap. Karena di sini udah nggak ada login. Jadi kalau git revert ini, nah tadi
Yang mau tak ingetin sebenarnya tadi waktu nge-close sih pakainya, kalau enggak key titik 2 key, bisa flashback ke yang sebelumnya 10, di back ke 10 menit backward 10 menit, kaduan 1 menit aja gitu udah. Nah git revert ini kenapa enggak konflik juga, soalnya dia cuman ngehapus. Jadi yang awalnya itu kan di sini kan ada menambahkan login, tapi pada commit ini itu akun cuman nambahin login aja. Nah ketika revert di sini berarti kan cuman ngilangin login, jadi dia nggak ada konflik sama sekali. Kalau di ls buktinya kayak gini. Terus kita lagi di master. Tadi yang di sini ketambahan deh revert kalau sukses. Intinya kalau sukses nambah sendiri, kalau nggak sukses ya udah. Kalau nggak sukses berarti di git add, git commit sebelumnya diperbaiki dulu, di konfliknya, di istilahnya diperbaiki dulu konfliknya lah sebelum nge-add. Udah lanjut. Jadi kesimpulannya itu ya, git checkout itu dia balik ke masa lalu, terus kalau bikin commit baru dia nyabang, tapi masih ada history buat posisi master yang terbaru seharusnya. Terus git reset ini dia balik dan nggak mempedulikan ketika udah balik itu kayak nggak ada masa depan gitu loh. Dia nggak tahu kalau masa depannya kayak gitu, jadinya dia bikin masa depan yang baru, dia bikin timeline yang baru, dia bikin commit yang baru gitu. Udah. Terus kalau git revert ini cuman mengembalikan satu file yang diubah pada commit dengan tidak menghapus commitnya. Kalau yang satu git checkout dia commitnya masih ada. Nah terus kalau git revert commitnya, kalau balik ke commit yang sebelumnya, commit yang seharusnya udah pernah dilakukan setelah itu malah hilang. Nah terus selanjutnya git pull sama git fetch. Git pull sama git fetch ini hampir sama, jadi dia itu mengambil commit terbaru dari remote repository. Secara dasar sama, cuman bedanya kalau git pull itu dia otomatis nge-merge. Jadi misal lokal repository kamu ini kan ada branch baru, terus bukan branch baru sih, jadi misal orang lain udah melakukan perubahan, terus udah di merge ke branch master. Ketika udah di merge ke branch master, dia kan langsung ke remote repository. Nah remote repository-nya udah ada commit terbaru dong, kan udah diubah sama orang lain, udah ada perubahan sama orang lain. Nah terus sedangkan di lokal repository, di repository kalian kan ada perubahan, ini di lokal tapi di gitnya ada perubahan. Nah terus caranya itu bisa pakai git pull sama git fetch. Oke, karena di praktikum 2 sama 3 kemarin 2 kita bikin remote ya, jadi karena kita setelah praktikum sebelumnya belum melakukan push, kita coba push dulu. Oh iya, sebelum push pastikan ini ya, pastikan kalian sedang berada di master. Iya sorry, belum terhubung saya.
kalau too many audio simple band. Lama ya, iya tak sambi ya. Sorry. Oke, jadi kita push dulu ya kan. Username ya, ini salah. Ini apa-apa nih Sandi? Ini username John. Ini baru Sandi. Slut. Nah, oke di sini udah nggak ada ya. Oke di sini kan udah ada. Aduh, nggak ada titan. Nggak ada titan. Di sini kan udah ada 15 komit. Nah, ini perbedaan komit di sini sama komit di sorry. Jadi perbedaan git log di sini sama git log di sini. Nah, ini nih. Dan nih buat tambahan ya. Jadi head itu sekarang posisi ini loh. Nah, kalau di VS Code posisi ini. Terus head itu posisi ini. Master itu branch yang sekarang. Nah, headmaster posisi sekarang lagi di branch kan. Nah, origin master ini apa? Nah, tadi kan udah melakukan push di remote di GitHub kan. Udah melakukan push di origin ini remote GitHub. Sehingga git log di sini sama git log di sini sama git log di sini itu sinkron gitu. Menambahkan login set new set perubahan terbaru 15 April mengubah indeks set gitu. Oke, udah sampai sini udah. Kita lanjutin. Kan ini udah sinkron toh. Kita coba melakukan perubahan di repository kita coba melakukan perubahan di remote repository di remote GitHub di GitHub-nya. Caranya saya juga bingung. Kita coba index.html. Kita tambahkan satu file saja, create new file. Oke. Jangan di sini, bahaya. Di luar saja, create new file satu ya kan. Namanya login.html. Ini commit yang terbaru. Oke, commit new file. Nah, udah kan ini creating login.html commitnya. Terus kita coba di otomatis kan di sini yang di GitHub udah ada 16 commit, sedangkan yang di komputer masih 15 commit. Kondisinya ini masih di sini gitu. Belum ada commit terbaru gitu. Nah, untuk melakukan apa ya istilahnya? Untuk ini
Bentar ya, aku pahami dulu. Oke, udah bener. Jadi yang di commit GitHub itu, yang di commit GitHub udah ketambahan 4 minutes ago. Yang di ini, yang di lokal, yang di komputer masih lama, 24 menit yang lalu. 24 menit yang lalu kita bisa pakai git fetch. Kalau keadaan kayak gini, nah sekarang kan keadaannya kayak kurang sih itu. Jadi setelah kayak gini kita coba melakukan ini. Kan ada 2 komputer baru, tapi kita mau bikin ini, mau bikin apa itu namanya, mau mengubah file baru, mau merevisi file baru. Jadi posisinya kita nggak tahu nih ada 2 commit baru. Nah posisi sekarang kan awalnya di sini. Nah di sini kita ngubah sesuatu. Lanjut nonang. Sorry, kebablasan. Ini kan belum ada. Nah yang awalnya ini udah terkomit, terus di sini mau mengubah sesuatu. Kita coba mengubah sesuatu ya dulu ya. Oke. Kok ada login? Bukannya ini deleted? Kita coba mengubah sesuatu di new git add apa ya jenenge, apa sih ya? Nah git commit main m mengubah new dot nice. Terus setelah itu kita coba git log sini kan. Nah posisinya sekarang kan, sorry ya agak bising, posisinya sekarang headmaster kan di sini. Nah sedangkan dari komputer kita yang remote kan belum update. Nah kita lakukan git update, git update, bukan git update, sorry, git fetch origin master. Apa ini bos? Master. Nah sukses kan? Jadi ini maksudnya apa? Nice change. Nah kalau kayak gini sebelumnya itu gini coy, sebelumnya gini, saya screenshot saya kopi ya. Bentar. Jadi gini ya kawan-kawan, teman-teman, ini itu kan oke. Jadi awalnya itu ya apa sih, bukan iki apa sih, Flamen set. Nah kok tadi gini
Oke, jadi ibaratkan di lokal masih belum terbaru, ya kan? Ibaratnya ini belum lah. Ibaratnya ada remote repository di repository remote GitHub itu ada 2 commit terbaru, sedangkan di local repository ini ada commit terbaru tapi belum masuk di sini. Nah, caranya ini itu 2 ini harus dimasukin ke yang lokal. Jadi intinya harus mengupdate remote repository dulu, baru bisa ntar ini baru bisa ini masuk ke sini dengan posisinya di sini. Nah, untuk itu kita makainya git fetch. Jadi 2 ini nanti akan memaksa masuk secara berurutan timelinenya ke sini. Nah, ini itu dia diubah apa ya, dia itu jadi ketika di git fetch 2 ini masuk ke sini, ya kan, tapi masuknya itu sebelum adanya commit terbaru, jadi kayak menyesuaikan timelinenya lah, diperbarui, istilahnya ini diperbarui dulu, ya kan, diperbarui dulu sebelum ada commit yang dari lokal itu. Gini setelah di git fetch belum ya, setelah di git fetch berarti di git apa, git merge, sepertinya seperti itu. Setelah di git fetch masih berjalan ya. Jadi ini itu bentar, mana ando awalnya kan gini, setelah di git fetch, nah itu sebenarnya masih kayak gini, cuman remote posisi origin masternya kan jadi hilang. Nah, ini itu dia udah menyesuaikan setelah git fetch yang origin slice master itu, dia udah menyesuaikan commit terbarunya. Kita coba ya, git check out. Nah, jadi git origin master ini dia udah ngambil updateannya, cuman dia beda sama master. Terus karena yang ini dia udah terbaru, commitnya udah terbaru yang origin slice master, jadi kita tinggal memerge dari master. Jadi pindah ke master dulu, branchnya pindah ke master dulu. Oke, kalau udah
git merge dengan origin master. Set. Udah sorry, titik 2 key ya, enter. The branch and different commit merge made by the recursive strategy login plus create mode login.html git log. Kita cek. Nah, sekarang nih remote repository-nya udah terbaru nih, ya kan? Mengubah new, terus ini merge remote repository. Jadi hasil merge-nya itu bikin commit terbaru. Awalnya kan headmaster di sini, terus origin master dia nggak kerekam, create loginnya ini kan nggak kerekam. Setelah di merge, jadi kan origin master terakhir di sini, terus habis itu di merge sama yang headmaster itu ini. Nah, yang headmaster itu ini sampai sini. Nah, hasil merge-nya di commit lagi otomatis. Bukan otomatis, yang tadi itu loh, ada git merge itu dia bikin commit merge gini-gini gitu. Hampir sama sebenarnya fungsinya git fetch sama git pull. Cuman git fetch ini dia kan 2 langkah. Yang awalnya dia melakukan perubahan, jadi timelinenya gini. Awalnya gini toh. Setelah di git fetch itu harus ada tambahannya git commit. Harus ada tambahannya git merge buat gabungin hasil fetch ini sama local repository, sehingga nantinya bakalan jadi kayak gini, sehingga semuanya tergabung di local repository. Itu kalau git fetch itu. Oke, 1 jam 3 menit. Tambah sedikit lagi yang git pull. Nah, git pull hampir mirip, cuman karena git fetch kan dia makainya di fetch terus di merge, ya kan? Git checkout ini cuman mengecek aja ya, mengecek git lognya dia berhasil apa enggak. Terus intinya setelah git fetch origin master itu dia git merge ke origin slash master gitu. Ada 2 perintah kalau menjalankan git fetch, soalnya setelah git fetch harus di merge dulu. Tapi kalau git pull itu dia secara otomatis. Jadi cara kerjanya itu dia ngambil semua commit dari GitHub terus auto di merge kalau git pull. Maaf ya agak berisik, aku di rumah nggak bisa fokus, nggak bisa sunyi kalau di rumah. Kita coba edit login. Ini ya edit file ya. Oke. Ada tambahan di login. Di commit change, kalau udah langsung caranya menghapus commit gimana Bung kalau di remote? Bentar
langsung aja ya, bisa sih langsung kayaknya. Jadi kan ini kan udah beda lagi nih, ada komitan terbaru update login nih ya kan nih. Terus habis itu bisa di git pull origin master. Maksudnya apa itu? Bentar ya bos, sorry. Nih titik 2 key enter, berhasil kan di merge. Nah di sini ada login, loginnya ada tambahan login. Jadi git pull itu dia lebih ringkes, dia nge-fetch terus langsung auto merge. Tapi kalau git fetch itu dia setelah git fetch itu kayak mengambil ini, mengupdate repository di lokal komputer itu biar sama dengan repository yang ada di GitHub. Itu git fetch. Setelah itu kalau udah diupdate kan harus di merge dulu. Nah merge nya pakai ini. Terus kalau git pull origin master dia otomatis ngambil langsung di merge begitu. Oke, udah sih gitu aja. Sekian dari saya, semoga paham ya dengan cara menjelaskan saya yang seperti ini. Bentar, ini apa? Apa itu? Tidak tahu saya. Gak ada keterangannya bos. Oke sih gitu aja. Sebenarnya kalau pakai VS Code bisa nggak pakai itu sih, bisa nggak pakai, bisa nggak perlu memakai git CLI, git komen kayak gini, git bash. Soalnya di sini dia udah ada kayak support git gitu loh. Jadi kalau misal ada perubahan kan ini modified. Nah di sini juga bisa discard change. Oke, balik lagi dong gitu. Maaf ya, emang kayak gitu di rumah, memang selalu kayak gitu, maafin. Oke gitu aja. Tadi kerekam gak ya? Semoga kerekam belum. Gitu lah, udahlah pokoknya git pull ini saya langsung di note aja, kita tambahin di note untuk mengupdate branch master agar sinkron atau sama sinkron atau sama dengan yang ada di remote GitHub. Oh iya, sebelumnya ini ya origin ini remote-nya, kalian bisa cek di git remote menv. Ada namanya origin, kalau nge-push pakainya origin, kalau fetch pakainya origin gitu. Oke, jadi ini itu menyesuaikan nama remote-nya. Enggak selalu origin sih, tapi secara default GitHub biasanya pakainya origin. Udah gitu aja, kita tambahin dulu di sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah git batch perlu dilakukan git mod ini. Ding dong, behind the scene ini guys. Kok 12 sih? Saya guys. Sebenarnya aku ya kebelet sih. Saya guys.
nanggung guys. Wih, ini ngapa sih? Udah, oke. Gini aja. Terus tambah git pull. Udah, gini aja. Oh iya, aku ngidupin ini mau ngasih ini apa, ngasih tips. Jadi kalau misal kalian kit remote ya kan, sakit rem di tap aja, nanti bisa otomatis ke isi kit merge origin master. Oh iya, kalau origin gini ya, kalau master gini beda. Nanti mungkin ada sedikit kuis kalau misal setelah praktikum 5 mungkin nanti ada kuis sedikit buat mengecek pengetahuan kalian sampai mana. Oh iya, seperti yang udah saya jelaskan ya, git log itu bedanya origin master sama branch origin master sama branch master biasa. Kalau branch origin master bukan branch sih, ini sebenarnya apa ya, kayak temporary gitu buat istilahnya kayak ini loh. Ini tuh posisinya si GitHub yang branchnya master itu di sini gitu. Origin kan remote-nya, ini origin ini loh. Jadi GitHub yang repositorinya ini dengan branch ini itu posisinya di sini loh. Kalau di GitLog posisinya di sini loh. Ini belum di-push loh. Iya loh, tahu loh saya loh. Oke. Kalau git push kayaknya nanti bakal dibahas di praktikum 5 sih. Udah gitu aja ya, praktikum 5 gantian mat karena praktikumnya totalnya ada 8. Ini nanti notnya juga saya share. Oke, udah gitu aja. Maaf belum bisa kurang dari 1 jam karena aku juga bingung, ini ada apa, sedikit gangguan, terus tak pause, tak resume lagi, nanti sampai mana lupa. Jadi ya ginilah apa adanya. Semoga kalian paham. Kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung ditanyakan aja, saya tutup lagi. Setelah saya tutup tadi, saya tutup lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya kalian semua, semangat kerjain praktikumnya.